Planet bumi kita, bola dunia yang hidup dan penuh dengan kehidupan, terasa luas dan besar bagi kita penghuninya. Tapi, ketika kita melihat ke langit malam yang cerah, kita disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Hamparan luas tak terbatas yang dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Inilah alam semesta tempat kita tinggal. Dunia dengan ukuran dan skala yang tak terbayangkan. Galaksi kita, Bima Sakti, hanyalah satu dari miliaran galaksi yang tersebar di seluruh kosmos. Setiap galaksi ini menampung miliaran bintang, yang banyak diantaranya diorbit oleh sistem planet mereka sendiri. Mengingat lanskap kosmik yang begitu luas, wajar untuk bertanya, apakah kita sendirian di alam semesta? Apakah planet kita satu-satunya yang memiliki kehidupan? Di dalam tata surya kita, bumi menonjol sebagai tempat yang unik bagi kehidupan. Namun, ada petunjuk bahwa kehidupan dapat ada di tempat lain. Mars, tetangga merah kita, telah lama memikat imajinasi kita. Bukti menunjukkan bahwa Mars mungkin dulunya lebih hangat dan basah. Bulan-bulan es Jupiter dan Saturnus, Europa, Enceladus, dan Titan menjanjikan dalam pencarian kehidupan. Bulan-bulan ini menyimpan lautan air cair di bawah permukaannya. Lautan ini berpotensi mendukung kehidupan mikroba atau organisme kompleks. Pencarian kehidupan di luar bumi dipandu oleh pemahaman kita tentang kondisi yang diperlukan untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Kehidupan di bumi, dalam segala keanekaragamannya, memiliki serangkaian persyaratan dasar yang sama. Ini termasuk air cair, sumber energi, dan lingkungan yang stabil dengan bahan kimia penyusun yang tepat. Meskipun mungkin saja kehidupan di tempat lain dapat muncul dari prinsip yang sama sekali berbeda, berfokus pada bahan-bahan utama ini memberi kita titik awal dalam pencarian kita. Kehadiran air cair dianggap sangat penting, karena bertindak sebagai pelarut untuk reaksi biokimia dan memainkan peran penting dalam mengangkut nutrisi dan membuang produk limbah. Oleh karena itu, pencarian air cair menjadi fokus utama dari banyak misi eksplorasi ruang angkasa. Energi adalah persyaratan penting lainnya untuk kehidupan, karena ia memberi tenaga pada reaksi kimia yang mendorong metabolisme dan pertumbuhan. Di bumi, sumber energi utama bagi sebagian besar kehidupan adalah sinar matahari yang dimanfaatkan melalui fotosintesis. Namun, kehidupan juga dapat berkembang dengan tidak adanya sinar matahari, dengan mengandalkan sumber energi alternatif seperti panas bumi atau reaksi kimia. Pencarian kecerdasan luar bumi, atau SETI, mengambil pendekatan yang berbeda, berfokus pada pendeteksian tanda-tanda peradaban berteknologi maju. Peneliti SETI memindai kosmos untuk mencari sinyal radio atau emisi elektromagnetik lainnya yang dapat mengindikasikan keberadaan makhluk cerdas. Alasan dibalik pendekatan ini adalah bahwa peradaban yang cukup maju kemungkinan akan menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi sebagai produk sampingan dari aktivitas teknologinya. Meskipun SETI belum memberikan bukti pasti tentang kecerdasan luar bumi, pencarian terus berlanjut, didorong oleh implikasi ilmiah dan filosofis yang sangat besar dari penemuan semacam itu. Deteksi sinyal buatan dari dunia lain akan merevolusi pemahaman kita tentang tempat kita di alam semesta, menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam kapasitas kita untuk kecerdasan dan teknologi. Paradoks Fermi. Luasnya alam semesta dan potensi kehidupan untuk ada di tempat lain mengarah pada pertanyaan yang membingungkan. Jika kehidupan cerdas tidak unik di bumi, mengapa kita belum menemukannya? Pertanyaan ini yang dikenal sebagai paradoks Fermi menyoroti kontradiksi yang tampak antara probabilitas tinggi kecerdasan luar bumi dan kurangnya bukti pengamatan untuk itu. Ada banyak solusi yang diajukan untuk paradoks Fermi, masing-masing dengan serangkaian implikasinya sendiri. Satu kemungkinan adalah bahwa kehidupan cerdas sangat langka, dan kita termasuk di antara peradaban pertama yang muncul di galaksi Bima Sakti. Kemungkinan lain adalah bahwa peradaban cerdas cenderung menghancurkan diri mereka sendiri melalui kemajuan teknologi atau cara lain, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan dunia lain. Kehidupan, tapi tidak seperti yang kita ketahui. Dalam pencarian kita akan kehidupan di luar bumi, penting untuk tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa kehidupan dapat mengambil bentuk yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal di bumi. Kehidupan di planet lain dapat berevolusi dalam kondisi lingkungan yang sangat berbeda, yang mengarah pada adaptasi dan biokimia yang hampir tidak dapat kita bayangkan.
Misalnya, kehidupan dapat muncul di lingkungan tanpa air cair, memanfaatkan pelarut alternatif, seperti amonia atau metana. Demikian pula, kehidupan di luar bumi dapat bergantung pada sumber energi yang berbeda, seperti panas bumi atau reaksi kimia, daripada sinar matahari. Kemungkinan kehidupan seperti yang tidak kita ketahui memperluas habitat potensial untuk kehidupan di seluruh alam semesta, karena memungkinkan kita untuk mempertimbangkan lingkungan yang sebelumnya dianggap tidak ramah. Prinsip antropik. Fakta bahwa kita ada sebagai pengamat di alam semesta telah menyebabkan beberapa ilmuwan dan filsuf untuk mengajukan prinsip antropik. Prinsip ini menunjukkan bahwa alam semesta harus disetel dengan baik untuk munculnya kehidupan, karena kita di sini untuk mengamatinya. Dengan kata lain, jika konstanta fundamental fisika atau kondisi awal alam semesta sedikit saja berbeda, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Prinsip antropik menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang sifat alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Apakah keberadaan kita merupakan kebetulan kosmik? Ataukah ada alasan mendasar yang lebih dalam untuk penyelarasan alam semesta yang begitu tepat? Prinsip antropik tetap menjadi topik perdebatan dan spekulasi yang berkelanjutan. Perspektif kosmik. Merenungkan kemungkinan kehidupan di luar bumi menawarkan perspektif yang merendahkan hati tentang tempat kita di kosmos. Itu mengingatkan kita bahwa bumi, dengan segala keindahan dan keajaibannya, hanyalah setitik kecil dalam skema besar alam semesta. Kesadaran ini dapat membangkitkan perasaan kagum dan tidak signifikan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan keterhubungan kita dengan kosmos. Seperti yang dikatakan Carl Sagan, planet kita adalah setitik kecil yang kesepian dalam kegelapan kosmik yang besar. Dalam ketidakjelasan kita, dalam semua keluasan ini, tidak ada petunjuk bahwa bantuan akan datang dari tempat lain untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya menghargai dan melindungi planet kita, karena ini adalah satu-satunya rumah yang kita kenal. Nilai kehidupan. Pencarian kehidupan di luar bumi bukan sekadar usaha ilmiah. Itu adalah cerminan dari rasa ingin tahu bawaan kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Penemuan kehidupan di luar bumi, bahkan dalam bentuknya yang paling sederhana, akan memiliki implikasi filosofis dan etika yang besar. Itu akan menantang pandangan dunia antroposentris kita, memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali tempat kita dalam hierarki kosmik. Itu juga akan menimbulkan pertanyaan etika baru tentang tanggung jawab kita terhadap bentuk kehidupan lain di alam semesta. Apakah kita memiliki kewajiban moral untuk melindungi kehidupan di luar bumi? Ataukah kepentingan kita sendiri akan lebih diutamakan? Tempat kita di kosmos. Pertanyaan apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak adalah salah satu misteri sains yang paling dalam dan abadi. Luasnya kosmos ditambah dengan semakin banyak bukti tentang prevalensi dunia yang berpotensi layak huni menunjukkan bahwa kehidupan di luar bumi adalah kemungkinan yang nyata. Pencarian kehidupan di luar bumi adalah bukti rasa ingin tahu kita yang tak terpuaskan. Keinginan kita untuk menjelajahi yang tidak diketahui, dan kerinduan kita untuk memahami tempat kita di alam semesta. Apakah kita akhirnya menemukan bukti kehidupan di luar bumi atau tidak? Pencarian itu sendiri memperluas cakrawala kita, memperdalam penghargaan kita terhadap kosmos, dan mengingatkan kita akan betapa berharganya kehidupan di planet kita sendiri. Pencarian yang berkelanjutan. Pencarian kehidupan di luar bumi adalah perjalanan penemuan yang baru saja dimulai. Dengan setiap penemuan baru, kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan potensi kehidupan untuk ada di luar bumi. Saat kita terus menjelajahi kosmos, kita harus tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa kehidupan dapat mengambil bentuk yang belum pernah kita bayangkan. Pencarian untuk menjawab pertanyaan, apakah kita sendirian? Adalah perjalanannya akan terus menginspirasi generasi-generasi mendatang. Jawabannya akan memiliki implikasi yang besar bagi pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya.